Nandar, apakah karena Muhammad mati diracun sehingga kamu seperti itu? Ya teman-teman, kalau mereka yang ngomong, kalau saya ngomong dia nggak percaya. Biarkanlah Ustadz yang ngomong. Apakah benar bahwa Muhammad mati diracun? Dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ingat Nandar, Abdul Somad saja ulama Nandar mengatakan Muhammad mati diracun. Nandar, mengapa kamu nekat Nandar malah menuduhkan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus kami? Efesus 6 ayat 17-19. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Giliran menguntungkan, sohih, hadis itu sohih. Giliran merugikan, oh ini palsu, hadis ini palsu. Inilah yang saya bilang kalian itu berstandar ganda Nandar. Padahal kalian punya rumus. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, sekalipun hadis itu benar, maka hadis itu palsu Nandar. Sudah jelas kok di dalam Al-Quran dikatakan, aku tidak tahu. Itu ayat Quran loh. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Kok bisa-bisanya Muhammad langsung di dalam hadis dia tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia? Siapa yang bohong di sini? Pertanyaannya, Muhammad atau Quran? Quran bilang nih, kul, katakanlah. Nih, saya bacakan sama kamu Nandar ya. Surat, ya Nandar ya. Surat Al-Ahqaf. Aduh, surat Al-Ahqaf lagi. Ya, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Katakanlah kul, ya, wahai Muhammad, bilang sama Nandar nih. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak tahu, Nandar, tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Kok kamu masih nekat Nandar bilang Muhammad tahu masuk surga? Bahkan dia menjamin-jamin orang masuk surga. Sungguh nekat, kamu nekat yang nyata. Terima kasih Jowling Moy, makasih. Silakan. PS, terima kasih PSjet. Aduh, sudah menang debat. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Oke. Kenapa setiap saya mau mulai wajahmu selalu ditutupi kayak si Joseph kalah debat langsung close cam. Saya mute ini loh Nandar, saya mute. Saya kan mute ini biar saya nggak bingung ngomong. Oke. Terima. Dis lain ditanya, lain dijawab. Dis, Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul islam madina, dan telah kuridoi Islam sebagai agama kamu. Setelah kejadian ini, setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggal dunia. Ternyata ini Islam sudah diridhoi, Nabi Muhammad sudah disempurnakan, sudah dicukupkan nikmat kepada beliau, dan akhirnya beliau pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas akhirannya baik, husnul khotimah, yang diridhoi Allah, yang kemudian mati meninggal dunia dalam jalan Allah. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menurut Bible ya, kalau menurut Islam beliau naik ke langit kedua. Menurut Bible Yesus mati diracun. Ya, Yesus mati diracun.
Yesus mati diracun, Matius 27:48, Mazmur 69:21. Karena ini bukan pembahasan itu, saya nggak mau terjebak untuk melebar kemana-mana. Jujur ya, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, Kristen itu rendah menurut Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Saya kan bertanya, di mana Yesus mengajarkan bahwa dosa itu ditebus? Satu. Yang kedua, kalau memang ada dosa itu ditebus, ya, dosa yang ditebus itu dosa asal atau dosa berjalan. Yang ketiga, kalau Kristen mati di dalam keadaan terjatuh dalam dosa, bagaimana keadaannya? Apakah ada api penyucian? Kamu akui atau tidak, syarat untuk masuk surga, baca Matius 5:20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kamu tidak akan masuk surga. Itu Yesus yang bilang. Jadi kalau Kristen agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, maka dia akan masuk neraka. Nah, apa agama yang lebih benar daripada Yahudi? Islam. Dalilnya mana? Lukas 6 nomor 40. Kata Yesus, abal kolmi sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Siapa yang masuk Islam maka akan sama dengan Yesus masuk surga. Itu dalil nggak pernah kamu bantah. Kemudian Galatia 5 nomor ke-19, apa kata si Paulus yang botak itu? Ini dalilnya ada ya, Paulus botak ya, edisi ya, saya nggak menghujat ya. Kata si Paulus, siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan pernah masuk surga. Hanya yang mengikuti keinginan roh saja yang masuk surga. Dalilnya mana? Galatia 5 nomor 22. Saya kan dulu pengajar, saya mengajari guru-guru sekolah minggu. Saya ajari mereka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya. Al-Gabata, Sambo membunuh Kristen, Joshua Tewu yang dibunuh oleh Sambo, kemudian siapa itu ya, Ki Ahmad, Gusbol. Orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya melakukan keinginan daging. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau orang Kristen mati dalam melakukan keinginan daging? Apakah ada api penyucian? Kalau tidak ada, berarti Matius 5 nomor 20 berlaku, akan masuk neraka. Berarti di neraka selama-lamanya. Makanya tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Edis, kamu cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat live house open camp dengan saya, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Pasti jawabannya muter-muter. Ditanya apa, jawab kemana. Ditanya Matius, jawabnya si kisah para rasul. Kisah para rasul itu buatan si Lukas dan si Paulus. Kamu lebih percaya Yesus atau lebih percaya Paulus? Kenapa tepuk jidat lo? Kalau nggak sanggup menjawab, bilang aja. Ditanya apa, jawabannya kemana. Dis, kamu tuh disaksikan oleh seluruh dunia, Lis, debat dengan saya. Jangan sampai kamu gara-gara kalah debat, banyak yang mualaf. Kamu kalau membodohi orang muslim awam bisa, membodohi evangelis Yonatan Nandar tidak akan sanggup. Saya lebih pintar dari para pendeta. Al-Kibru, Batoril Haq, wa Gomtunas. Terima kasih ya ente, Teddy Trikoni, PSJ, Anda luar biasa. Terima kasih buat semuanya. PSJ, Teddy Trikoni, kita menang debat, menang juga PK. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih. Waktu lagi, waktunya Nandar. Padik kalah debat. Nandar, mana ada, kau jangan GR Nandar. Sungguh luar biasa, dia berhalusinasi teman-teman. Kalah debat, kalah PK. Kasihan deh lo. Jawab pertanyaan saya ya. Silakan kasih waktu. Ya, oke saya diam. Baik. Ya, inilah yang saya bilang ya, temanya apa, dibahas apa. Ingat ya teman-teman yang baru datang, saya kasih tahu dulu tadi. Tadi ini saya siaran, tema saya itu tentang ayat persusuan yang hilang dimakan rayap. Nah, melihat tulisan di layar itu, Nandar kejang, teman-teman, kejang. Lalu dia meminta untuk membahas konsep keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Islam dan Kristen.
Lalu saya bilang, Nandar, kamu akui dulu kalau kamu takut membahas ini, ayat persusuan yang hilang ini. Tapi dia tidak mau ngaku, teman-teman. Dia bilang katanya next time kita bahas itu. Ingat Dar, janjimu ya, next time kita bahas ya tentang ayat persusuan yang hilang. Ingat janjimu. Ya, sudah saya turuti, ini tema dari kamu. Makanya teman-teman ya, tema itu selalu dari mereka. Ketika tema dari kita, ngamuk mereka teman-teman, ngamuk. Selalu saja yang milih tema mereka. Ya, kalau kita yang milih tema, demo, mereka demo, teman-teman demo. Oke, saya jawab pertanyaanmu. Tadi kamu menyimpang, kamu menyimpang saya ikutin. Kamu memfitnah bahwa Paulus kamu bilang botak. Saya tunjukkan ayat, kamu suruh minta ayatnya, kamu tunjukkan gambar. Ya, terus kamu bilang katanya, kamu fitnah dengan sangat kejam bahwa Tuhan Yesus diracun, kamu bilang mati diracun, kamu bilang seperti itu. Nandar, apakah karena Muhammad mati diracun sehingga kamu seperti itu? Iya teman-teman, kalau mereka yang ngomong, kalau saya ngomong dia nggak percaya. Biarkanlah Ustadz yang ngomong. Apakah benar bahwa Muhammad mati diracun? Dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ingat Nandar, Abdul Somad saja ulama Nandar mengatakan Muhammad mati diracun. Nandar, mengapa kamu nekat Nandar malah menuduhkan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus kami? Sungguh kamu adalah orang-orang yang termasuk tukang fitnah yang keji Nandar. Ya. Dan kamu inilah orang-orang yang nekat dan pemfitnah yang keji. Kemudian tadi kamu mengatakan, mengutip satu ayat, ya, Inna dinna indallahil Islam, kata kamu, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam, dan kamu bilang itu diturunkan segala. Mana dalilnya Nandar? Di mana dalilnya bahwa Muhammad mati dalam keadaan seperti itu? Yang ada tertulis dalam hadis Nandar. Jelas di dalam hadismu tertulis, waktu Muhammad di hari-hari terakhirnya, dia meminta pena dan pulpen supaya ia ingin menuliskan sesuatu agar nanti umat Islam tidak tersesat sepeninggalnya. Tetapi ternyata Umar bin Khattab menghalang-halangi itu sehingga penulisan itu terjadi. Keributan terjadi di hadapan Muhammad yang sedang sakit parah. Lalu Muhammad mengusir mereka. Pergi semua kalian daripadaku. Oh, lupa saya. Nandar tidak akan percaya dengan hadis itu, teman-teman. Tidak akan percaya. Karena apa? Karena ketika hadis meragukan, maka dibilang doif. Ma'udhu, kata dia. Pokoknya hadis yang merugikan akan dikatakan palsu. Kalau hadis yang menguntungkan sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, sahih. Apa kayak gini diskusi Nandar? Diskusi macam apa? Kok jadi kita seperti ini diskusinya? Kamu tanya konsep keselamatan dalam Kristen, sudah saya jelaskan di awal, kamu tanya ulang-ulang lagi. Nandar, di dalam, makasih bang, di dalam agama Kristen jelas Nandar, kalau kamu sudah menerima keselamatan, apa konsekuensinya? Bahwa kamu harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam daging. Benar, itu konsekuensi dari orang yang telah diselamatkan. Ya kan? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menunjukkan rasa bahwa kita telah diselamatkan itu. Maka dikatakan dalam Paulus, engkau sudah mati. Ya, manusia lamamu sudah mati. Kamu hidup harus dengan manusia barumu. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa, itu menunjukkan mereka tidak menerima keselamatan itu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nandar, sekarang tolong kamu jawab satu kali lagi. Kenapa kamu hanya menerima hadis yang baik-baik, sedangkan yang jelek-jelek kamu tolak? Silakan. Jet, terima kasih, berkah selalu. Saya buka pintu dulu ya. Bentar ya. Silakan, dia lari terbirit-birit teman-teman ya. Terbirit-birit dia lari teman-teman.